Wah, Kita ada di mana ini? kita lagi mau pergi nih Kak. Pergi kemana? Kalau ngelihat baju kita nih Kak, roket, kita mau naik ke atas awan nih Kak. Terbang ke atas awan. Ngapain terbang di atas awan? Tuh, waduh. Awannya banyak tuh Kak, ada banyak planet-planet. Aku mau naik ke atas awan soalnya aku dengar-dengar kan Tuhan Yesus saat itu naik ke atas awan Kak. Wah, Kaget ke Alan. kita Ada astronot. astronot. Mungkin. Kaget ah? Jadi astronot nih. Oh iya. Oh. Yang di dalam itu Kak Alan Oh, Kak lagi jadi Alan, astronot. iya. Kak Alan juga jangan-jangan mau ikut kita nih Kak, mencari Tuhan Yesus. Mau cari Tuhan Iya, Yesus? naik Di ke atas atas awan, iya. Salah Kak, salah. 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 Emang aku dulu dengernya waktu sekolah minggu gitu loh Kak. Tuhan Yesus ketika sudah bangkit, dia naik ke atas Iya, awan. Tuhan Yesus naik ke atas awan. Iya. Tapi nggak di atas awannya. Loh, nggak bahwa di atas Tuhan awan. Yesus itu naik ke surga. Oh, Tuhan Yesus naiknya ke surga, bukan ke awan. Aku pikir Tuhan Yesus naik ke awan, makanya aku mau ikutan nih Kak, mau Nggak ngejar ada tuh, Tuhan coba Yesus. cari-cari. Nggak ada Tuhan Yesus Nggak di ada sini. ya? Adanya Kak Kakak. Jessica, bukannya Iya. Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus Ke surga. Oh, ke surga. Iya. berarti Tuhan aku Yesus salah ya Kak ya? Salah. Oh, kalau gitu kita dengerin firman Tuhan aja apa ya Kak ya? Iya, Biar nanti nanti bener. aku nggak salah lagi. Benar. Nanti juga adik-adiknya di rumah juga tahu Iya, semua ya tahu Kak ya? semua. Iya, jangan salah Iya. kayak Kak Andre ya Kak Iya, ya? benar. Oh ya udah deh Kak, kalau Iya. gitu kita mulai aja gimana nih Kak? Iya, Kebaktian betul. kita nih Kak. Betul. Ya. Kan Tuhan Iya. Yesus naik ke surga itu karena sayang kita. Oh iya, sayang kita ya Kak ya? Iya, kasihnya itu Wah, besar banget ya Kak ya buat besar. kita ya Kak ya? tinggi. Tinggi, oh Iya. iya. Kalau gitu kita mulai aja Kak. Betul. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak yang pertama nih Kak? Setinggi-tingginya Wah, langit. setinggi-tingginya Kasih langit. Yesus lebih tinggi dari langit. Oh, pastinya Kak. Iya. Pakai gaya dong ya Kak ya? Pakai Kak Alan pakai gaya Kak ya? Oke. Sip. Adik-adik juga harus ikut di rumah pakai gaya. Ayo berarti adik-adik berdiri. Berdiri. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Itu Oh, bahwa kasih Tuhan Tuhan itu itu lebih tinggi. lebih tinggi Kasih- dari langit. Iya. iya, lebih indah ya Kak ya. Nggak ada yang bisa mengalahkannya Kak ya. Benar. Kita udah di luar angkasa ini. Iya. Tetap lebih tinggi Tetap lagi. lebih tinggi lagi ya kasih Tuhan Kak. Betul. Wah, baik banget ya Kak ya Tuhannya baik. buat kita ya Kak ya. Iya. Kalau Kan gitu, Tuhan Kak. Yesus Hah? ke surga. Ah. Kita nggak sendirian. Oh, kenapa? Emang ada siapa Tuhan lagi Yesus- Kak? Tuhan Yesus tetap ada di sini. Oh, di hati kita ya Kak Iya, ya. betul. Betul. Terus kita mau doa dulu. Iya kok, kita jangan lupa doa dulu nih Kak sebelum Iya. memulai kebaktian kita nih Kita Kak. mau katakan, ku di tangan. Ku di tangan. Adik-adik, sikap doanya. Lipat tangannya. Betul. Katakan ku di tanganmu. Ku di tanganmu. Katakan ku di hatimu. Ku di hatimu. Di pikiranmu. Di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Katakan ku di tanganmu. Ku di tanganmu. Ku di hatimu. Di pikiranmu. Di rencanamu. Tak pernah ditinggal
sekali lagi ku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Adik-adik ikutin Kak Rahel berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas berkat-Mu, atas kasih-Mu atas kasih-Mu yang Engkau curahkan yang Engkau curahkan di dalam dalam hidup kami. hidup kami. Saat ini Saat ini kami mau menghadap hadirat-Mu. hadirat-Mu. Kami ingin Kami ingin mempersembahkan korban pujian untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kebaktian pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik boleh duduk dulu. Istirahat sebentar ya Kak ya. Istirahat sebentar. Soalnya kita masih mau lanjut pujian lagi nih Kak. Betul. Pakai gerakan lagi nih Kak. Benar, pakai gerakan. Iya. Kita mau duduk senang. Kita mau jalan juga senang. Iya. Kita senang karena Tuhan Yesus ada di sini. Ada di dalam hati kita ya Kak. Sudah Iya. bangkit dan tinggal di dalam hati kita ya Kak ya. Betul. Jadi kita harus selalu senang. Mau Senang. ngapain pun kita harus senang ya Kak ya. Betul. Kita mau mulai. Duduk, Musik. senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Oh, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Oh, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Berlari senang, melompat senang. Berlari senang, melompat senang, di mana-mana hatiku senang. Oh, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Berlari senang. Berlari senang, melompat senang, di mana-mana hatiku senang. Oh, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Senang ya Kak ya? Senang banget. Senang karena sebentar lagi kita mau ngapain nih Kak? Mau mendengarkan firman Tuhan. Betul banget. Yang paling penting ya Kak ya di Iya, kebaktian betul. kita. Iya. Mendengarkan firman Tuhan. Iya. Kalau mendengar firman Tuhan masih boleh main-main lagi kan nih Kak? Nggak boleh. Oh, harus sungguh-sungguh ya Kak ya Sungguh-sungguh. denger-denger. Betul. Iya. Ngobrol? Waduh, nggak boleh Kak. Nggak boleh. Nggak Nggak boleh. Harus bener-bener mendengarkan firman Tuhan. Betul. Biarpun kita di sini kakak-kakaknya nggak ngeliat, Betul. ada siapa nih? Tuhan melihat. Yesus iya yang ngeliat Kak. Betul. Jadi kita harus sungguh-sungguh mendengarkan Benar. firman Tuhan. Iya. Kalau gitu Kak, kita mau berdoa dulu ya Kak ya Iya, sebelum betul. mendengarkan firman Tuhan. Betul. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sikap doanya yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu
yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, ikuti Kak Andrea berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau telah memimpin puji-pujian kami. puji-pujian kami. Kalau sebentar, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau pimpin Kak Esther yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tertanam dan bertumbuh di hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kak, sekarang kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Ya. Kita mau duduk manis. Kita duduk manis, adik-adik juga di rumah duduknya yang manis ya. Betul. Nggak ada yang main-main, nggak ada yang ngobrol-ngobrol lagi ya Kak ya, nggak boleh ya. Sip. Iya, harus sungguh-sungguh semua ya. Yuk. Kita sekarang dengarkan firman Tuhan. Betul. Kita terbang lagi ya. Terbang. Ayo Kak Jessica, kita juga ikutan. Yeay. Selamat pagi adik-adik. Wah, adik-adik hari ini semuanya jempol. Walaupun bukan hari Minggu, kayak hari ini kan hari Kamis nih, tapi adik-adik tetap setia dan tekun mengikuti ibadah sekolah Minggu. Very good. Nah, sekarang adik-adik harus fokus nih di depan monitor. Jangan terganggu sama yang lain. Mau mainan, mau ngajak main, jangan. Sekarang fokus di monitor. Karena adik-adik, setiap kali firman yang disampaikan oleh kakak-kakaknya, adik-adik harus sungguh-sungguh mendengarnya, mengingatnya, menyimpan di dalam hati. Dan yang terpenting adik-adik harus melakukannya. Sehingga hidup adik-adik itu selalu memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Udah siap? Jangan lupa, Alkitabnya juga disiapin, karena nanti kita akan buka Alkitab. Siap ya? Kak Esther mulai ya. Adik-adik tentu masih ingat dong firman yang pernah diceritakan kakaknya mengenai Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu untuk siapa? Untuk apa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Untuk siapa adik-adik? Untuk adik-adik, untuk Kak Esther, dan untuk semua orang. Tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi dan mencintai kita semua. Kita yang bersalah, kita yang berdosa, kita yang harusnya binasa. Tapi Tuhan Yesus yang mau menggantikannya untuk kita.
Tuhan Yesus yang disalahkan. Tuhan Yesus yang mau menggantikan kita mati di kayu salib. Nah, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus kemudian dikuburkan. Dan pada hari yang keberapa Tuhan Yesus bangkit? Pasti semua tahu, pada hari yang ketiga. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus tuh masih menampakkan diri dan bertemu dengan murid-muridnya. Seperti malam itu, di Yerusalem, murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul. Nih murid-murid Tuhan Yesus. Dia sedang berkumpul bersama-sama di sebuah rumah anak Tuhan di sana. Murid-murid Tuhan Yesus nih sedang berbincang-bincang. Mereka ngobrol satu sama yang lain. Mereka berkata, wah kangen ya sama Tuhan Yesus. Seperti waktu itu, setiap hari kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Setiap hari kita melihat mujizat yang Tuhan adakan. Yang sembuh, yang sakit menjadi sembuh. Yang buta bisa melihat. Terus Tuhan Yesus juga banyak memberikan kita pengajaran. Wah, pengen ya seperti saat itu ya. Adik-adik, Tuhan Yesus tahu apa yang dirindukan oleh murid-muridnya. Malam itu Tuhan Yesus memang mau menampakkan diri kepada murid-muridnya. Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan naik ke surga. Jadi malam itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kira-kira gimana murid-muridnya? Ketika melihat Tuhan Yesus menampakkan diri di antara mereka. Mereka semua bersuka cita. Mereka semua senang adik-adik. Waduh, baru aja diomongin. Baru aja kita ngobrol. Kita pengen ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Wah, mereka sangat bersuka cita adik-adik. Nah, malam itu mereka bersama-sama makan adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus memberikan perintah atau larangan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus memberikan perintah atau larangan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Nantikan apa yang dijanjikan oleh Bapa. Ia akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus kepadamu. Tuhan Yesus memberi perintah, jangan tinggalkan Yerusalem. Murid-muridnya ini harus menantikan apa yang dijanjikan oleh Bapa. Bapa akan mengirimkan apa itu tadi adik-adik? Roh Kudus. Bapa akan mengirimkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Murid-muridnya harus tetap tinggal di Yerusalem. Murid-muridnya mau taat gak adik-adik? Pasti mau ya. Keesokan harinya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk keluar dari kota Yerusalem. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka pergi keluar kota sampai di sebuah kota di dekat Betania. Salah seorang muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Tuhan Yesus akan memulihkan kerajaan Israel? Kemudian adik-adik, Tuhan Yesus menjawab kepada muridnya yang bertanya itu, kalian tidak perlu memikirkan waktunya. Bapa di surga tahu waktu yang terbaik. Tetapi yang perlu kalian ketahui, yuk kita lihat ya adik-adik, di Alkitab, apa sih yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Apa yang murid-muridnya perlu ketahui? Kita buka di Perjanjian Baru, di Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-8. Di Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 1,
ayat yang ke-8. Kalau adik-adik kelas Yerusalem belum bisa ketemu, minta tolong kakaknya ya, atau papa mamanya. Tolong dong bukain Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sudah semuanya? Sudah ketemu? Kita baca ya, sama-sama ya adik-adik. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi ya, kita baca ya. Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika Tuhan Yesus selesai mengatakan ini adik-adik, Tuhan Yesus kemudian mengangkat kedua belah tangannya. Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Terus Tuhan Yesus terangkat ke surga. Naik, naik, naik. Semua murid-muridnya adik-adik berlutut melihat Tuhan Yesus naik. Makin tinggi, sampai murid-muridnya sudah tidak bisa melihat Tuhan Yesus lagi, karena Tuhan Yesus sudah tertutup oleh awan. Murid-muridnya masih melihat ke atas. Mereka masih melihat Tuhan Yesus. Wah, udah tertutup oleh awan. Sudah tidak terlihat lagi. Murid-muridnya sampai tidak sadar bahwa pada saat itu, ketika mereka sedang melihat ke atas, tiba-tiba ada 2 orang malaikat di tengah-tengah murid-muridnya itu adik-adik. Murid-muridnya masih melihat ke atas, mereka tidak melihat malaikat itu. Kemudian malaikat itu berkata kepada murid-muridnya. Kita lihat ya, apa yang dikatakan oleh 2 orang malaikat itu kepada murid-muridnya. Masih sama adik-adik di Kisah Para Rasul tadi. Kalau tadi kan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kalau sekarang di bawahnya Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Kita lihat, kita baca. Apa sih yang dikatakan oleh 2 orang malaikat itu kepada murid-murid Tuhan Yesus? Malaikat itu berkata seperti ini adik-adik. Di Kisah 1 ayat 11. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sekali lagi ya, malaikat ini berkata begini adik-adik kepada murid-muridnya Tuhan Yesus. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Adik-adik, tadi murid-muridnya yang pertamanya sedih karena ditinggal oleh Tuhan Yesus, tidak sedih lagi. Karena murid-muridnya tadi tahu bahwa Tuhan Yesus yang sekarang meninggalkan dia, Tuhan Yesus naik ke surga, nanti Tuhan Yesus akan datang lagi. Tuhan Yesus akan menyediakan tempat untuk mereka. Murid-muridnya yang tadinya sedih dan takut, apa nih yang akan kita lakukan selanjutnya? Karena Tuhan Yesus sudah tidak di tengah-tengah kita. Mereka tidak takut dan sedih lagi, karena mereka ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus semalam. Adik-adik masih ingat gak apa perintah Tuhan Yesus semalam? Ayo, masih ingat gak? Tadi Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk
tetap tinggal di Yerusalem, menantikan apa yang dijanjikan oleh Bapa. Bapa akan mengirimkan apa adik-adik? Roh Kudus, Roh Penolong itu. Wah, murid-muridnya udah senang, udah nggak sedih lagi. Mereka bersama-sama kembali ke Yerusalem. Mereka menantikan apa yang dijanjikan oleh Bapa. Mereka berdoa, mereka bersyukur, mereka menantikan apa tadi adik-adik? Roh Kudus, Roh Penolong itu yang dijanjikan oleh Bapa di surga akan diberikan kepada murid-muridnya. Adik-adik mau juga nggak seperti murid-murid Tuhan Yesus? Menerima apa yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu Roh Kudus atau Roh Penolong itu. Nah, adik-adik, mulai besok gereja kita akan mengadakan kebaktian apa adik-adik? Doa 10 hari berturut-turut. Berturut-turut loh adik-adik, setiap hari. Adik-adik ikutin kebaktian doa 10 hari itu. Jangan ada yang bolong. Dari hari pertama sampai hari yang ke-10, adik-adik ikutin ibadah doa 10 hari ini. Dan lakukan seperti murid Tuhan Yesus. Berdoa, bersyukur, meminta kepada Tuhan agar Tuhan mengirimkan Roh Kudus atau Roh Penolong itu ke dalam kehidupan adik-adik dan kehidupan Kak Esther juga. Nah, adik-adik, Kak Esther ada nih animasinya nih tentang tentang cerita ini. Kita lihat ya sama-sama ya adik-adik ya. Cerita tentang Alkitab. Yesus naik ke surga. Halo, ini adalah Yesus. Halo. Ia adalah anak Allah yang turun ke dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia. Setelah Yesus disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga, ia menampakkan dirinya beberapa kali kepada murid-muridnya. Dan pada suatu malam, saat murid-murid Yesus sedang berkumpul bersama-sama dalam suatu rumah, Yesus menampakkan dirinya kembali pada murid-muridnya. Mereka sangat senang berjumpa kembali dengan Yesus. Saat mereka sedang makan, Yesus berkata kepada murid-muridnya agar tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka menjadi bingung, tetapi Yesus berkata lagi, Tunggu di Yerusalem dan nantikan apa yang dijanjikan oleh Bapa di surga. Ia akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu. Keesokan harinya, Yesus mengajak murid-muridnya keluar dari kota Yerusalem sampai dekat kota Betania. Di sana, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kemudian Yesus mengangkat tangannya memberkati mereka. Setelah itu terangkatlah Yesus ke surga berpisah dengan mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Saat murid-murid masih memandang ke langit, tiba-tiba berdirilah 2 malaikat Tuhan dekat mereka dan berkata, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Mendengar perkataan malaikat Tuhan, hati murid-murid Yesus menjadi sangat bersukacita. Mereka pun kembali ke Yerusalem untuk berdoa bersama-sama dan senantiasa berada di bait Allah untuk memuliakan Allah. Nah, sudah selesai melihat animasinya?
Yuk, sekarang kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Semuanya bangkit berdiri, Alkitabnya ditutup, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau begitu baik, Engkau mengasihi kami. Engkau mau mati di kayu salib, menebus dosa kami, dan Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kami semua. Dan Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau memberikan kami Tuhan, roh penolong itu, yaitu Roh Kudus, supaya hidup kami selalu Tuhan ditemani oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak takut, kami tidak gentar lagi, karena Tuhan sudah menyediakan bagi kami roh penolong itu. Tuhan, biarkanlah firman yang kami dengar ini akan kami selalu ingat, dan kami akan Tuhan mentaatinya. Kami akan tetap teguh Tuhan, selalu mengasihi Engkau, memuliakan Engkau. Tuhan memberkati gereja kami, Tuhan memberkati Papa dan Mama, Tuhan juga memberkati guru-guru di sekolah kami. Terima kasih Tuhan, siapkan kami, mulai besok kami akan mengikuti doa 10 hari dengan setia. Kami mau tetap menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Hai adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita ngapain nih? Kita mau ayat hafalan sama aktivitas. Yuk, sekarang ambil semua kitabnya. Ayo, kakak tungguin. Nah, kitabnya semua diambil ya. Udah? Yuk, sekarang kita buka di 1 Petrus 3 ayat 22. Ayo, siapa yang nggak ketemu Petrus di mana yo? Petrus di Perjanjian Baru, di hampir-hampir belakang. 1 Petrus 3 ayat 22. Yuk kita baca sama-sama. 1 Petrus 3 ayat 22. Mulai dari ia ya. Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Sekali lagi ya. 1 Petrus 3 ayat 22. Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Nah, sekarang boleh ditutup. Sekarang yang mau nulis ringkasan firman buat sekolah atau buat catatan, boleh dibuka bukunya. Kakak bacain ya. Yuk. Tanggalnya tanggal 26 Mei 2022. 26 Mei tahun 2022. Judulnya Kenaikan Yesus ke Surga. Judulnya Kenaikan Yesus ke Surga. Bahannya ada 2 adik-adik. Yang pertama Lukas 24 ayat
49 sampai 53. Sekali lagi ya, kakak bacain Lukas 24 ayat 49 sampai 53. Nah, bahan yang keduanya di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Ayat hafalannya tadi ya, apa? 1 Petrus 3 ayat 22. Nah, kalau udah selesai boleh ditutup, kita mau aktivitas. Nih, kakak punya gambar. Kalian boleh download gambarnya di link yang di bawah ini. Ya, nanti kalau minta mama papanya print, jadi kayak gini gambarnya setelah di print. Nah, setelah di print kalian warnain, boleh diwarnain dulu atau boleh dipotong dulu, terserah kalian. Nah, kalau udah kalian potong, kalian warnain, tapi Tuhan Yesusnya jangan warnain ya, karena pada saat kenaikan kan bajunya putih ya. Nah, nih kakak udah punya yang udah diwarnain, udah dipotong. Nih. Kalau udah, kita tempel adik-adik. Kalau punya double tip tebal kayak gini, boleh. Kalau nggak punya, pakai double tip biasa kayak gini aja juga boleh. Kalau double tip tebal bisa kelihatan timbul ya adik-adik. Nah, kalau udah, awannya disusun nih. Terus kita tempel. Nah, kalau udah, minta mami papinya buat bolongin di bagian atas. Kalau udah boleh dikasih tali. Nah, terus diikat adik-adik. Kalian bisa gantung di kamar kalian atau di depan kamar, pintu kamar kalian juga boleh. Jangan lupa adik-adik, belakangnya ditulis ayat hafalan hari ini. Apa tadi? 1 Petrus 3 ayat 22. Nah, sekian aktivitas kakak hari ini. Yang sudah bikin boleh difoto, jangan lupa di tag ya di Instagramnya Tabernacle Family Junior ya. Yuk, sampai jumpa adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dah.